Timnas voli Indonesia harus puas menjadi runner-up leg kedua CV League 2024 setelah lagi-lagi kalah dari Thailand. Setelah tahun lalu menjadi juara leg 1 dan 2 CV League, Indonesia dipaksa turun kasta menjadi runner-up di kedua babak dari turnamen bola voli se-Asia Tenggara tahun ini. Thailand menjadi mimpi buruk setelah menjadi satu-satunya tim yang mampu mengalahkan Indonesia di CV League 2024. Kesempatan menjadi tuan rumah pun tidak dapat dimaksimalkan Indonesia untuk melakukan revans atas kekalahan 0-3 pada leg pertama. Dua kali kesempatan terlepas yaitu pada set kedua ketika unggul 24-21 dan pada set keempat ketika tertikung setelah poin 20. Indonesia harus kalah dengan skor 1-3, 20-25, 24-26, 25-22, 26-28. Set pertama kami memang posisi kalah di receive. Receive enggak nyampe ke tosser, kata asisten pelatih, Anwar Sadat, kepada bolasport.com dan awak media lainnya. Set 1, oke, dilepas. Kita perbaiki di receive, karena serangan sudah ketahuan pasti one option. Set kedua masalahnya masih di pertahanan. Blok masih banyak jebol ditambah kami banyak salah sendiri. Terus kami sudah beberapa kali, 2 kali, leading lalu naik ke poin 19 udah kekejar. Mungkin faktor udah lelah atau gimana. Posisi kedua menjadi hasil yang harus diraih Indonesia setelah mengemas 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Itu sama seperti leg pertama. Sementara Thailand perkasa di puncak. Bahkan mereka baru kehilangan set di laga terakhir dalam seluruh rangkaian CV League 2024. Adapun posisi ketiga dan keempat secara berurutan diraih oleh Filipina dan Vietnam. Filipina berhak atas medali perunggu setelah kemenangan dramatis dengan skor 3-2, 27-25, 14-25, 22-25, 25-21, 15-12. Menjadi juru kunci karena serangkaian hasil nyaris menang tapi selalu gagal, Vietnam harus rela turun kasta pada tahun depan. Kompetisi dikembangkan dengan kasta kedua bertajuk CV League Challenge yang akan diikuti oleh Kamboja, Singapura, Malaysia, dan Myanmar. Pemenang CV League Challenge akan menggantikan Vietnam pada CV League 2025. Sementara itu, penghargaan pemain terbaik diberikan kepada pemain Thailand, Binaide Napadet. Napadet bisa dibilang terlambat bergabung dengan pasukan negeri Gajah Perang, kiprah bersama Jakarta Garuda Jaya di Proliga 2024 bahkan membuat Napadet absen dari timnas Thailand di AFC Challenge Cup 2024 pada Juni lalu. Namun, peran baru sebagai opposite dijalankan dengan baik oleh Napadet hingga menjadi salah satu kunci kemenangan Thailand kali ini. Di pertandingan menghadapi Indonesia, Napadet menjadi pencetak poin terbanyak bagi Thailand dengan 18 poin. Dia mulai bermain sebagai opposite. Itu bukan posisi aslinya, kata pelatih timnas Thailand, Park Ki-won. Dia tampil dengan bagus tetapi butuh lebih banyak latihan, lebih banyak pengalaman sebagai opposite. Opposite adalah salah satu posisi yang sulit. Juara, Thailand. Runner-up, Indonesia. Peringkat ketiga, Filipina. Peringkat keempat, Vietnam. Outside hitter, Farhan Halim Indonesia, Michaelo Budin Filipina. Opposite hitter, Napadet Binaide Thailand. Middle blocker, Dui Tuyen Tran Vietnam, Kisada Nilsawai Thailand. Setter, Dio Zulfikri Indonesia. Libero, Tanapat Charoensuk Thailand. Tim nasional bola voli putra Indonesia dipaksa menelan kekalahan menyesakkan pada laga penentu juara leg 2 CV League 2024. Indonesia dikalahkan Thailand secara dramatis lewat pertandingan 4 set yang digelar di GOR UNY, Sleman, Yogyakarta, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Berhasil merusak rekor sempurna Thailand dengan memberikan kekalahan 1 set sepanjang CV League 2024. Indonesia belum mampu memenangkan pertandingan dan menjadi juara usai kalah dengan skor 1-3, 20-25, 24-26, 25-22, 26-28. Komposisi starting six berubah saat Ahmad Gumilar dan Christo Sina mengisi posisi middle blocker utama. Sementara Boy Arnes, Farhan Halim, dan Agil Angga mengisi pos lini serang sebagai juru gedor. Indonesia berhasil membuka keran skor usai monster block dari Farhan Halim yang dengan baik membaca spike keras Anurak Panram.
Awal yang baik bagi Indonesia usai mampu memimpin 3 angka pada skor 4-1 hingga 5-2. Reaksi positif dari Thailand dengan tak berlama-lama untuk menyamakan kedudukan pada 6-6 usai spike Anurak menembus penjagaan middle blocker Indonesia. Indonesia kembali memimpin pada technical timeout pertama dengan skor 8-7 berkat double monster block dari Farhan dan Gumilar. Namun, Thailand kembali menjauh usai membalas 3 poin beruntun untuk mengubah skor menjadi 10-8. Thailand memperlebar keunggulan menjadi 12-9 setelah servis es dicetak Anurak akibat receive yang tidak sempurna dari Farhan. Indonesia mulai dihadapkan dengan kebuntuan saat menyerang karena pertahanan yang rapat dari middle blocker Thailand dan mulai tertinggal 5 angka pada 12-17 dan 13-18. Rotasi akhirnya dilakukan pada pos middle blocker saat Hendra Kurniawan masuk menggantikan Kristosina, namun, upaya itu belum berhasil untuk menyamakan kedudukan. Thailand mudah saja merebut poin kemenangan melalui servis es usai tidak dapat diterima dengan baik oleh Fahreza Raka. Pada set kedua, blok yang sangat baik dari Kisadanil Sawai berhasil membuka keunggulan tim tamu. Setelah itu kedua tim saling berbalas 1 poin hingga kedudukan berimbang pada 5-5. Namun, Thailand mengambil momentum untuk memimpin 2 angka pada technical timeout pertama usai servis error yang dilakukan Boy. Lini serang Indonesia masih buntu usai tertinggal 7-11 hingga opposite muda, Dauda masuk. Dauda langsung menghasilkan poin pada percobaan serangan pertamanya lewat spike dari posisi 2. Hadirnya Dauda cukup memberikan penyegaran di lini serang tim Indonesia. Satu servis es dari Farhan Halim memperkecil ketertinggalan Indonesia menjadi 2 angka pada 10-12. Namun, upaya itu belum cukup usai Thailand menjauh lagi menjadi 14-10. Rotasi di lini serang kembali dilakukan Coach Lee Kyujiang dengan memasukkan Fahri Septian yang menggantikan Farhan Halim. Akan tetapi, serangan Indonesia masih kembali kesulitan dan bahkan sempat tertinggal 6 angka pada skor 11-17. Indonesia mampu mendekat usai blok dari Dio menghentikan spike keras Anurak Panram, skor berubah menjadi 16-18. Attack error dari Napadet Binaide membuat laga kembali ketat usai Indonesia memangkas ketertinggalan 1 angka pada 18-19. Indonesia akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada 20-20 berkat serangan back attack dari Boy Arnes. Kedudukan bahkan berbalik usai blok yang sangat baik oleh Dauda membawa Indonesia unggul 1 poin. Indonesia mampu memperlebar keunggulan menjadi 3 angka hingga mencatatkan set poin duluan pada skor 24-21. Merasa di atas angin, 1 poin kemenangan Indonesia tak kunjung tiba. Situasi sulit dipercaya terjadi ketika Thailand yang justru berhasil memborong 6 poin beruntun untuk mencuri game kedua. Memasuki set ketiga, kesalahan mulai cukup sering dilakukan pemain Indonesia saat melakukan serangan hingga servis. Indonesia melakukan rotasi pada setter dengan memasukkan Alvin Daniel untuk menggantikan Dio Zulfikri. Permainan Indonesia perlahan mampu meningkat hingga berhasil mencatatkan keunggulan 5 angka jelang akhir set ketiga pada 23-18. Indonesia akhirnya berhasil memperpanjang asa usai merebut kemenangan yang ditutup lewat spike keras dari Agil Angga. Pada set keempat, Thailand memimpin duluan dengan selisih 4 poin pada skor 7-3. Namun, respons yang baik dari Indonesia dengan berhasil mendulang 5 poin beruntun untuk membalikkan keadaan. Poin ke-8 didapat lewat monster block Alvin Daniel. Indonesia sebenarnya menjaga keunggulan dengan baik hingga skor 18-16, tetapi lagi-lagi Thailand mampu membatikkan keadaan hingga lebih dulu mencetak match point pada 22-24. Asa masih ada usai Indonesia menyamakan skor menjadi 24-24 lewat monster block yang luar biasa dari Fahri. Namun, Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan Thailand. Timnas voli putra Indonesia akan menjalani laga terakhir CV League 2024 pada leg 2 yang digelar di GOR UNY, Yogyakarta, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024 menghadapi Thailand, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Indonesia punya bekal 2 kemenangan atas Filipina 3-0 dan Vietnam 3-2, sementara Thailand selalu menang 3-0 atas Vietnam dan Filipina.
Pada leg pertama yang berlangsung di Filipina, Thailand keluar sebagai juara setelah selalu menang 3-0 atas lawan-lawannya, termasuk Indonesia yang harus puas menjadi runner-up. Tim asuhan Lee Kyung-jiang itu memiliki kelemahan pada lini serang di posisi 4 atau pemain yang berdiri di posisi kiri depan. Rotasi banyak dilakukan oleh pelatih asal China itu setelah awalnya mempercayakan posisi 4 terhadap Randy Tamamilang dan Farhan Halim. Kebuntuan mulai didapat pada set kedua saat berulang kali serangan Indonesia berhasil dibaca dengan baik oleh middle blocker Vietnam. Boy Arnes akhirnya dimasukkan pada akhir set kedua untuk bertandem dengan rekan setimnya di Lavani, Fahri Septian. Rotasi kembali dilakukan pada posisi outside hitter saat Boy Arnes Arabi kemudian bertandem dengan Farhan Halim. Pelan-pelan Indonesia berhasil menembus rapatnya pertahanan blok Vietnam. Vietnam memang unggul dalam urusan membangun tembok. Mereka mencetak 16 poin dari blok, sementara Indonesia hanya 11 kali. Boy Arnes senang bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena bermain dari bangku cadangan. Kalau saya dikasih kesempatan, saya akan berusaha untuk tampil all out, sisanya kalau soal rotasi itu sudah strategi dari pelatih, kata Boy kepada bolasport.com dan awak media lainnya. Boy dan Farhan menjadi pemain dengan penyumbang poin terbanyak untuk Indonesia dengan masing-masing menyumbang 24 poin. Anurag Panram DKK, masih sempurna usai sudah meraih 3 poin penuh pada 2 laga di leg kedua dan 5 pertandingan sejak leg pertama. Thailand juga memiliki tembok di pos tengah yang dihuni Kisah Daniel Sawai sebagai middle blocker yang pekan lalu menyabet gelar pemain terbaik. Indonesia bahkan harus tak berdaya usai ditekuk Thailand 3 set langsung pada leg pertama. Boy berharap rekan-rekannya bisa menembus rapatnya pertahanan Thailand. Bismillah aja, semoga besok bisa diberikan yang terbaik, kata Boy soal laga melawan Thailand. Receive kami harus ditingkatkan karena Thailand servisnya bagus-bagus. Jadi awal-awal receive kami harus bagus. Ya kami berjuang aja, semoga bisa diberikan hasil yang terbaik, ujar atlet berusia 20 tahun itu. Dengan kemenangan tersebut timnas tersebut punya kans untuk menjadi juara pada pekan kedua CIVE League 2024, jika berhasil mengalahkan Thailand di pertandingan terakhir Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Seperti diketahui, timnas hanya menduduki peringkat kedua pada CIVE League pekan pertama yang berlangsung di Filipina, pekan lalu. Thailand menjuarai kejuaraan antar negara Asia Tenggara itu.